ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan masail. Kita sampai yang terakhir kelima ya, bahwa annar risalata ammat kulla ummatin, bahwa risalah ini telah sampai kepada seluruh umat. Tidak mungkin ada umat di muka bumi ini, entah sebelum Masehi atau setelah Masehi dan sampai kapanpun, yang belum kedatangan seorang Rasul. Ya, kalau sekarang tentu sudah terakhir, Nabi terakhir. Hanya kita tidak wajib tahu tahun sekian Nabi siapa, tahun sekian Nabi siapa, hidupnya Sokrates misalnya, Aristoteles misalnya, itu Nabi siapa. Kita tidak wajib tahu. Urusan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang beliau wajibkan, wajib kita wajibkan. Apa yang beliau haramkan, kita ikut mengharamkan dan menjauhi. Apa yang beliau ajarkan, sami'na wa ta'ana. Ketika itu sudah kita lakukan, berarti kita telah mengimani seluruh para nabi, para rasul. Karena dalam hal ini tidak ada bedanya antara para nabi dan para rasul. Ya, kita lanjut yang keenam, as-sadisah, anna dinal anbiya'i wahid. Agama seluruh para nabi ada berapa? Satu. Maka tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, tidak ada. Yang ada hanyalah Islam ya. Maka mengatakan bahwa Nabi Musa membawa syariat Yahudi, Nabi Isa membawa syariat Nasrani, jelas ini keliru. Seluruh para nabi, para rasul membawa syariat Islam. Diawali dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam, satu agama. Mana dalil? Saya bacakan ayat yang dibawakan oleh beliau. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus di seluruh umat itu, di setiap umat itu, rasul. Ani'budullaha. Seluruh nabi dan rasul tersebut memerintahkan ani'budullaha, sembahlah Allah satu-satunya, wajtanibut taghut, jauhi taghut. Taulah kita dari sini, taghut adalah yang mengganggu persembahan kepada Allah, diganggu, menyembah Allah satu-satunya diganggu, itu taghut. Akhirnya jadi 2, jadi 3, jadi 4. Allah bukan yang satu-satunya, itu taghut. Maka tidak tepat kalau mengatakan bahwa presiden kita taghut, penguasa kita taghut, tidak tepat. Kapan presiden kita, penguasa kita menghalang-halangi kita menyembah Allah? Kapan coba? Kapan presiden-presiden kita mengajak kita untuk menyembah selain Allah?
ya kan? Beda dengan Presiden Iran mungkin, ya kan? Kan dia dan jajarannya mengajak, mengagungkan, mengkultuskan Hussein. Nah, bisa ya, tombol. Ya. Adapun presiden kita diem aja. Mau mentauhidkan Allah, betul-betul bertauhid, beliau diem. Mau nyembah kuburan, terserah, ya kan? Gak ada urusan, gitu. Nggak ikut-ikutan. Justru itu bagus, alhamdulillah. Coba kalau presiden kita ikut-ikutan, ya kalau pas benar, kalau pas salah, iya kan? Maka anda masih ingat barangkali ucapan Syekh Al-Albani, tidak adanya daulah Islamiyah yang formal di muka bumi hari ini, mungkin kecuali Saudi ya, atau beberapa negara, itu nikmat besar. Nikmat besar. Di beberapa negeri yang mayoritas rakyatnya muslim, tidak tegak, tidak secara formal, negeri kita adalah negeri Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hampir tidak ada. Mau di Mesir, di Malaysia, di Indonesia, apalagi. Nah, kata Syekh Al-Albani, itu nikmat. Itu nikmat. Orang jahil barangkali akan menyalahkan beliau, berarti dia tidak faham fikul waqi. Loh, nikmat bagaimana? Mestinya nikmat kalau penguasa kita dengan lantang mengatakan negara kita negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baru nikmat. Kata beliau, justru tidak ada formal seperti itu, malah nikmat. Ya. Rupanya beliau lebih memahami fikul waqi daripada kita semua, daripada orang hizbiyin harokiyin. Coba seandainya di Indonesia, di Malaysia, kemudian taruhlah partai Islam menang, jadilah negara kita negara Islam, ya, secara formal negara Islam. Apa kemungkinan yang terjadi? Sementara tokoh-tokoh kita masih seperti ini ya, bukan ulama-ulama salaf yang faham dengan manhaj salaf, tapi seperti ini. Ya antum tahulah bagaimana masyarakat kita tiba-tiba secara formal Indonesia ini menjadi negara Islam, negara agama, agamanya Islam. Apa yang terjadi kira-kira? Barangkali maulid Nabi akan diwajibkan, ya kan? Anak-anak kelas 6 SD yang nggak hafal selawat nariyah nggak boleh diluluskan. Iya, mereka menganggap bahwa ini syariat, ini Islam. SMP, yang anak-anak SMP belum bisa mimpin tahlilan, jangan diluluskan. Bisa, ya kan? Karena mereka beranggapan ini Islam. Yang tidak hafal selawat badar, yang tidak bisa bertawasul, yang tidak bisa mimpin tahlilan dan seterusnya, belum diluluskan, harus wajib untuk hafal. Karena mereka menganggap bahwa ini bagian dari Islam, padahal ini bid'ah, ini syubhat. Luar biasa pandangan beliau. Dengan tidak adanya negara Islam secara formal seperti hari ini, justru itu nikmat. Dengan demikian, anak-anak kita yang tidak hafal selawat nariyah, yang tidak tahu selawat badar, tidak bisa mimpin tahlilan, ya nggak masalah. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada satupun nabi, satupun rasul sebelummu ya Muhammad, ini kata Allah ya, pasti aku wahyukan kepada dia bahwa la ilaha illa ana, tidak ada sembahan kecuali aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Adakah nabi yang tidak berdakwah seperti ini? Tidak ada. Semua nabi berdakwah seperti ini. Ini yang dimaksud oleh beliau, seluruh nabi, seluruh rasul agamanya satu. Inti agama kan di sini, menyembah Allah satu-satunya.
meminta hanya kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah, hanya membesarkan Allah. Nah, lihat hari ini, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta Allah dan Rasulnya, lalu berharap sesuatu dari kuburan orang soleh, mengharap sesuatu dari peninggalan orang soleh, berharap ada berkah di situ. Ya. Seandainya peninggalan orang-orang soleh mengandung berkah, tentu para sahabat akan rebutan piringnya Nabi, pakaiannya Nabi, ya kan? Perabotannya Nabi nggak ada yang rebutan. Karena para sahabat faham, nggak ada apa-apanya. Beliau mengandung berkah, itu ajarannya, petuahnya, sunnahnya, syariatnya. Adapun perabotan beliau, pakaian beliau tidak. Badan masih bisa, selagi beliau masih hidup. Ya. Maka beberapa sahabat ketika ketempelan badan Nabi, mereka tidak mau melepaskan, karena mereka faham ini berkah. Tapi hanya sebatas ketika beliau masih hidup. Ketika sudah wafat, tidak ada lagi, tidak ada keberkahan lagi. Yang ada tinggal ajaran beliau, sabda beliau, sunnah beliau, bukan barang-barang milik beliau. Lalu bagaimana dengan ayat lain? Jangan sampai kita salah faham, oh sepertinya bertentangan nih. Kan kadang begitu ya. Itu biasanya kekurangan ilmu, terlalu dangkal pemahaman. Kalau cukup ilmu, akan faham, oh tidak bertentangan. Waktu itu pernah kita bahas antara wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia usahakan sendiri, seolah bertentangan dengan hadis di Bukhari badal haji. Badal haji kan yang menghajikan anaknya, berarti bertentangan dengan surat An-Najm ini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Dia sholat, dia baca Al-Quran, dia baca Al-Fatihah, dia sedekah sendiri, dapat kebaikan. Kalau yang baca Al-Quran orang lain, ya orang lain yang dapat. Ini yang haji kan anaknya, mungkin cucunya, kok dianya dapat pahala, seolah bertentangan. Mereka kurang dalam pemahamannya bahwa anak adalah hasil usaha orang tua. Bal min atyabi kasbikum, bahkan hasil usaha kalian yang terbaik itulah anak. Maka apapun ibadah yang dilakukan anak, kita sebagai orang tua dapat pahalanya. Ternyata tidak bertentangan. Termasuk ayat ini. Tadi dikatakan bahwa seluruh para nabi, para rasul, satu agamanya, satu syariatnya, satu keyakinannya. Tiba-tiba di Al-Maidah ini 48 saya bacakan, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap kalian aku jadikan masing-masing syariat dan manhaj. Di ayat Al-Maidah ini seolah masing-masing nabi syariatnya berbeda, masing-masing nabi manhajnya berbeda. Betul, untuk apa? Untuk urusan fikih, dan itu sedikit. Saya kira antum masih ingat syariat Nabi Musa kalau terkena najis apa? Masih ingat? Diapakan? Kainnya, pakaiannya terkena najis, digunting, dibuang. Berbeda kan dengan syariat Nabi kita. Adapun menyembah Allah satu-satunya tidak berbeda sama sekali.
surga kekal, neraka kekal, Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Semuanya sama. Kalau antum bisa simpulkan semuanya sama dalam masalah apa kira-kira? Masalah khobar. Allah bersemayam di atas arsy, khobar kan? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, khobar kan? Hari kiamat terjadi pada hari Jumat, khobar kan? Surga kekal, neraka kekal, khobar kan? Di neraka ada yang bernama tinatul khobar, perasan peringat keringat ahli neraka. Ini khobar kan? Sama semua. Ada buah bernama buah zakum, ini khobar kan? Untuk khobar sama, tidak ada yang berbeda. Tidak mungkin ada seorang nabi di antara 124.000 nabi yang mengatakan kiamat terjadi di hari Senin misalnya, nggak mungkin. Dalam masalah khobar. Nah, sedikit perbedaan dalam masalah ini. Fikih tadi. Ya. Masih ingat syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Yusuf, bahwa orang yang mencuri apabila ketahuan maka dia harus menjadi si pencuri ini harus menjadi menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang yang dia curi hartanya. Masih ingat bagaimana Nabi Yusuf melaksanakan syariat ini demi supaya adiknya Bunyamin tidak kembali ke Syam, masih terus di Mesir. Ini siasat Nabi Yusuf. Tentu berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana mencuri harus dipotong tangannya, tidak menjadi budak. Apalagi sedikit, tidak banyak, sedikit. Ya. Kebanyakan sama. Khomer haram, babi haram, sama. Yahudi, Nasrani, kalau mereka jujur, mereka akan mengakui bahwa khomer haram, babi haram, dan masih tersisa di kitab mereka sampai hari ini. Masih tersisa. Beberapa ikhwan kita, bahkan para pendeta, para pastor yang masuk Islam membawakan itu. Haramnya babi, haramnya khomer ada. Bahkan la ilaha illallah masih ada. Di mana? Di Al-Ahdul Qadim, bukan Al-Ahdul Jadid. Di perjanjian lama Taurat, bukan di perjanjian baru. Di perjanjian baru Injil sudah tidak ada sepertinya. Di Taurat masih ada. Di perjanjian lama masih ada. Kalimat la ilaha illallah, tentu bukan bahasa Arab. Injil kan, Bible itu kan tergantung tempatnya di mana. Di Indonesia ya bahasa Indonesia, di Inggris yang bahasa Inggris. Beda dengan Al-Quran, mau dimanapun dalam bahasa Arab. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis dan seterusnya, sudah bukan Al-Quran lagi. Disebut terjemahan Al-Quran, bukan Al-Quran. Makanya tidak boleh dibaca ketika sholat. Tidak boleh dibaca ketika sholat. Sholat berdiri, lalu antum baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Lo kan sudah baca Al-Fatihah? Tidak, itu bukan Al-Fatihah. Itu terjemahan. Sudah bukan Al-Fatihah lagi, sudah bukan An-Nas lagi, sudah bukan Al-Quran lagi. Beda dengan Taurat, Injil, masih disebut Taurat, masih disebut Injil. Adapun Al-Quran tidak. Selagi masih asli bahasa Arab, itulah Al-Quran. Ketika sudah berubah ke bahasa lain, sudah bukan Al-Quran lagi, terjemahan.
Syara'a lakum minad din, ini ayat lain ya. Syara'a lakum minad din, Allah membikin syariat untuk kalian dalam agama ini, ma wassa bihi Nuhan, apa yang telah Allah wasiatkan, wahyukan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Disebut dari mulai Nuh, kemudian langsung ke beliau Muhammad SAW, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Berurutan? Tidak berurutan. Tidak berurutan. Nah, dari sini keluar hukum bahwa ataf itu tidak harus berurutan. Ya. Dari Nuh kan mestinya Ibrahim dulu, kemudian Musa, kemudian Isa, baru terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dari Nuh langsung ke beliau. Ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang tidak harus berurutan. Nabi pernah dalam sholat malam membaca surat Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, beliau lanjut ke surat An-Nisa. Selesai An-Nisa, beliau lanjut ke surat Ali Imran, mundur. Mestinya kan Al-Baqarah dulu, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Beliau Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran, baru ruku. Nah, dengan demikian membaca surat ketika kita sholat tidak harus berurutan. Ya, antum membaca beberapa surat pendek misalnya boleh, mau Anas dulu, mau Al-Lahab dulu, mau Al-Insyirah dulu, bebas. Tapi jangan coba-coba kalau ayat. Nah, ayat tentu harus berurutan. Nggak boleh ayat 1, kemudian ayat 10, kemudian mundur ayat 3, tidak boleh. Kalau ayat harus berurutan. Kalau surat tidak. Nah, tahulah kita dari sini ada sesuatu yang dibaca secara berurutan, ada yang tidak. Adapun ataf, antum tahu ataf ya, waw dan, itu tidak harus berurutan. Ya. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi, bahwa tegakkan agama ini, jangan kalian berselisih. Maksud berselisih apa? Maksud berselisih apa? Menyelisih agama itu. Ya. Bukan ya sudah samain aja. Samain aja, jangan berselisih, jangan beda. Kan semua ini dari dulu sampai sekarang ini sudah puluhan tahun ini di desa ini semuanya subuh pakai kunut, udah samain aja, ikut kunut. Nah, dari dulu semua kalau ada orang mati ditahlilkan, udah samain aja, jangan berselisih. Apa begitu? Tentu tidak. Jangan menyelisihi, jangan menyelisihi syariat. Yang tidak tahlilan 3 orang, ribuan orang tahlilan semua. Yang menyelisihi yang mana? Yang ribuan. Yang 3 orang ini berada dalam jamaah. Walau kunta wahdak, kata Ibnu Mas'ud, engkau dianggap berada dalam jamaah ketika engkau berada dalam kebenaran, walaupun engkau seorang diri, walaupun beribu bahkan jutaan, tapi menyelisih syariat bukan jamaah. Itu namanya berselisih. Jadi jangan sampai salah faham seperti sebagian saudara-saudara kita. Yang penting sama, yang penting banyak. Tidak. Ya, as-sabi'ah, yang ketujuh.
Al-mas'alatul kabiratu anna ibadatallahi la ta'sulu illa bil kufri bit taghut. Ini masalah besar, bahwa ibadah kepada Allah, menyembah Allah tidak sah, tidak diterima, kecuali harus kufur, harus menolak, harus mengingkari apa? Togut. Kalau kita tidak mengingkari togut, maka ibadah kita kepada Allah terancam tidak diterima. Maka kita harus ingkari jimat, keris, dukun, kuburan keramat, apalagi benda-benda bertuah, apalagi hari-hari tertentu mendatangkan sial, mendatangkan keberkahan tanpa dalil. Semuanya harus kita tolak. Satu yang kita terima, kesialan, kebahagiaan datang dari Allah, tidak ada hubungannya dengan benda-benda itu. Agar bersih tauhid kita, ya, semua. Contoh menarik, ya, pernah kejadian katanya, ada seorang wanita cantik, suaminya meninggal. Kapan? 3 bulan setelah menikahi. Lalu nikah lagi, suaminya meninggal setelah 3 bulan. Nikah lagi, terus begitu. Wanita ini cantik, ya. Akhirnya meninggal, nggak ada yang berani nikahin. Kira-kira antum berani nggak? Kira-kira antum berani nggak? Kalau antum takut, jangan-jangan ikut mati juga. Ya, harus belajar tauhid. Ya, kalau takutnya sama istri pertama, enggak, itu mah fitrah, ya. Tidak syirik gitu, ya. Artinya ya bisa disiasati lah gimana caranya. Ini takutnya takut bernasib seperti suami-suami yang pertama. Pas 3 bulan mati, 3 bulan mati, 3 bulan mati. Kalau sampai antum percaya, bahaya, sangat berbahaya. Nah, bagi orang yang bertauhid, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, antum masih ingat, Nabi sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sengaja ditabrak oleh beliau karena keyakinan jahiliyah waktu itu, kalau menikah di bulan Syawal akan mendatangkan sial. Ditabrak oleh beliau, dilawan oleh beliau. Bukan apa istilahnya, cari selamat, ya. Udah nggak usah cari penyakit dah. Kan banyak bulan lain. Enggak, yang belajar tauhid justru dilawan. Karena kita yakin, saya yakin aja. Mosok kita yakin kan, yang bikin sial Allah, yang bikin kita bahagia Allah. Mosok Allah akan membikin kita sial ngelihat bulan, ngelihat kapan kita nikah. Nah, ini yang belajar tauhid, beda dengan yang tidak belajar tauhid. Jadi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bekal, ya. Mana dalil wajtanibut taghut? Ayat tadi, ya, jauhi taghut. Maka apapun yang bersifat taghut harus kita ingkari. Seandainya ada di rumah kita benda-benda seperti itu, wajib dimusnahkan, dihancurkan, diredahkan. Yang lain memuja-muja keris itu, menghormati keris itu, antum yang belajar tauhid, antum akan rendahkan itu. Karena simbol syirik, kecuali apa ya, celurit misalnya, atau golok, memang senjata kan. Tapi kalau keris tajam enggak, ya kan? Kalau golok kan tajam tuh, buat motong apa, keris buat apa coba, ya. Artinya nggak ada gunanya. Sementara dipuja-puja,
Gitu. Peringatan, beliau membuat satu tanbih. La yajuzu itlaqus syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dhalik. Tidak boleh memastikan seseorang itu syirik, kufur, laknat ketika ada orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Nah, ini luar biasa adilnya beliau, ya. Jadi ketika membahas masalah syirik dan kita begitu benci kepada kesyirikan, tapi ketika ada saudara kita yang terjatuh ke dalam syirik, tidak serta-merta kita boleh mengatakan si fulan telah musyrik, si fulan telah kafir, si fulan mal'un, terlaknat. Tidak boleh. Kenapa? Li'annal hukma bidzalika fi hadhihi wa ghairiha lahu asbab wa mawani'. Karena ada asbab, ada sebab-sebab dan ada penghalang-penghalang sehingga seseorang tidak boleh dikatakan musyrik, ahlul bidah, kafir. Maksudnya saudara kita, ya. Kalau ada orang Kristen, pendeta, pastor, kita bilang kafir, boleh nggak? Ya bukan boleh lagi, ya harus, ya kan? Emang kafir, ya nggak usah kita kafirkan, udah kafir sendiri. Maksudnya saudara kita kadang sholat, kadang ke masjid, tiba-tiba punya keris, tiba-tiba punya jimat, tiba-tiba hobi ke kuburan-kuburan keramat. Lalu dengan serta-merta kita mengatakan dia telah syirik, dia telah kufur. Bolehkah? Tidak boleh. Kenapa? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh beliau. Termasuk yang lebih kecil dari itu, fala naqulu liman akala riba. Ada saudara kita, teman kita makan riba, kerja di tempat riba, di bank ribawi, langsung kita katakan mal'un, terkutuk, terlaknat. Bolehkah? Tidak boleh. Secara dalil iya, terkutuk, terlaknat orang yang makan riba, yang memberikan makan orang lain dengan riba, yang menulisnya, yang menjadi saksi dan seterusnya, semuanya terkutuk, semua terlaknat. Apanya? Perbuatannya. Adapun orangnya nanti dulu. Sudah datang hujah apa belum? Sudah ada yang menyampaikan kepada dia bahwa itu mal'un, bahwa itu riba apa belum? Kalau toh sudah, dia faham apa tidak? Gitu. Dia nolak apa tidak? Begitu. Maka hati-hati. Ulama ahlus sunnah dalam hal ini sangat berhati-hati, wabil khusus mengkafirkan. Oh, dia telah kafir karena mengatakan Allah ada di mana-mana. Dia tidak mau mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, maka dia telah kafir. Enggak boleh. Bahwa ucapan itu ucapan kufur, betul, tapi tidak otomatis yang mengucapkan kalimat tersebut kafir. Li'annahu qad yujadu mani'u yamna'u min hululil la'nati alaih. Karena ada sesuatu yang menghalangi si fulan dikatakan mal'un. Ada sesuatu yang menyebabkan dia belum bisa dikatakan kafir. Apa yang pertama? Jahil. Jahil ini yang banyak sekali. Seandainya saudara-saudara kita ini tidak jahil, insya Allah tidak mau mendatangi kuburan-kuburan keramat, bahkan sampai nginep-nginep, bahkan sampai berhari-hari. Pernah dengar? Naik bus ke Madura, ke Cirebon, ke Ampel, itu berhari-hari, bisa 5 hari, bisa seminggu, tidur di bus, ya, semuanya dikunjungi kuburan-kuburan. Maka tidak berlebihan kalau mereka, terutama tokohnya, disebut sebagai kuburiyun.
kuburiyun, ya, tidak berlebihan. Ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama sibuk mendatangi orang-orang saleh, mencari ilmu, mendengarkan nasihatnya. Ini mendatangi kuburan. Ada apa di kuburan? Harus didatangi. Kalau cari keberkahan di masjid dengan beribadah. Kalau ibu masih ada, di telapak kaki ibu. Ya, kita mandikan ibu kita, kita suapin ibu kita cebokin ibu kita ketika sudah tidak bisa, sudah tua renta. Itu keberkahan ada di situ, bukan ada di kuburan. Berarti jahil. Selain jahil apa? Dia tahu nih ayatnya, hadisnya, tapi subhat. Ada subhat di situ. Ya. Dia mengira bahwa ini sebuah kebaikan. Dia mengira bahwa ini sunnah Nabi. Dia mengira bahwa ini ajaran Islam. Ya. Oleh karena itu perlu satu langkah, yang dengan satu langkah ini boleh dikatakan kafir, tapi dilanjutkan dengan hukuman. Apa langkah yang dimaksud? Iqamatul hujjah. Maka sebelum iqamatul hujjah, para ulama diam. Para ulama diam terhadap Ja'ad bin Dirham, diam terhadap Jaham bin Sofwan. Maksudnya diam itu tidak mengkafirkan. Setelah iqamatul hujjah ditegakkan, dalil-dalil disampaikan dengan seterang mungkin, sejelas mungkin, segamblang mungkin, kok dia tetap menolak. Baru ya, diapain? Dihukum tentunya. Oleh karena itu yang bisa iqamatul hujjah kira-kira siapa? Pemerintah, bukan kita. Lihat sebagian saudara kita dengan gegabahnya mengatakan, ntar dulu saya mau iqamatul hujjah nih sama dia nih. Sementara wali kota bukan, gubernur bukan, ya, cuman bocah ngaji, ya, tiba-tiba dengan sok-sokan saya mau iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah dilanjutkan dengan hukuman, persis yang dilakukan terhadap Ja'ad bin Dirham. Ketika Ja'ad bin Dirham tidak mau bertobat, masih bersikukuh mengatakan Allah tidak mungkin punya khalil, Ibrahim itu bukan khalilnya Allah, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Disampaikan hujah-hujah, masih bersikukuh dengan keyakinannya. Maka diancam, mau tobat apa tidak? Kalau tobat, ya kembali sebagai seorang muslim, saudara kami. Kalau tidak, maka dibunuh, dipenggal lehernya. Ja'ad bin Dirham ini memilih mati. Lebih baik saya dibunuh daripada saya bertaubat. Maka dibunuh dan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan dinyatakan sebagai kafir. Dan itu jarang sekali. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.